kelas mentorship season 7. Nah, buat hari ini aku akan bawain tentang yang pertama tentang psikologi trading. Jadi kenapa sih memang psikologi trading ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam perjalanan kita trading, karena memang salah satu faktor keberhasilan kita trading ini kita punya psikologi yang baik, Bapak Ibu, supaya di dalam analisa kita menjadi lebih rasional, di dalam kita berinvestasi lebih rasional, nggak terlalu FOMO, nggak fear, and nggak greed. Nah, sebelum kita memulai investasi, ini adalah landasan berpikir yang menurut aku cukup baik. Apalagi misalkan Bapak Ibu niatnya adalah investasi, gitu ya. Maka yang pertama-tama yang harus kita siapkan di dalam kita punya asset allocation, di dalam kita punya investasi, atau misalkan di dalam dana keuangan kita sehari-hari, maka yang pertama-tama yang kita harus siapkan pertama adalah dana darurat, gitu ya. Jangan sampai kita tidak mempunyai dana darurat sama sekali. Nah, fungsinya dana darurat ini apa? Yang pertama, misalkan kita bisa lihat yang namanya sakit, kita nggak pernah tahu, tiba-tiba kita butuh uang. Atau misalkan tiba-tiba amit-amit ada yang kecelakaan, anggota keluarga kita ada yang sakit, atau misalkan tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus kita bayarkan, sehingga seluruh uang itu kita bisa ambil dari dana darurat. Nah, umpamakan kita nggak punya dana darurat, maka yang akan kita korbankan apa? Adalah investasinya kita. Nah, masalah investasi ini kadang menjadi satu hal yang kita lihat harus dalam tujuan yang panjang ke depan. Jadi kalau misalkan tujuannya cuma 2 bulan, 3 bulan, ada duit nganggur, masukin, apalagi let's say ke pasar modal, sebenarnya itu kurang tepat, teman-teman ya. Maka sebisa mungkin tadi kita mempunyai dana darurat yang ukurannya 3 bulan, seminimal mungkin, lebih bagus kalau misalkan bisa 6 bulan hingga 12 bulan. Sehingga kenapa? Ada sesuatu hal yang tadi yang harus kita keluarkan dananya, kita bisa talangin dari dana darurat. Yang kedua, asuransi. Asuransi ini juga menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena memang di dalam perjalanan hidupnya kita tuh punya 3 fase kehidupan. Satu, fase kita dari lahir sampai kita kuliah, sampai kita lulus kuliah, itu adalah fase 1, di mana kita dipersiapkan untuk masuk ke usia kerja. Nah, kadang di usia kerja dari umur kurang lebih dari 22 sampai 65, kita tuh bekerja, tapi kadang kita lupa prepare untuk kita masuk ke usia pensiun di fase 3 dari umur 65 sampai kita tutup usia. Nah, waktu kita bekerja di fase 2 dari umur tadi 22 sampai 65, maka kita tuh cukup perlu memperhatikan tadi satu dana darurat, kedua asuransi. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya asuransi sama sekali, let's say tiba-tiba di usia produktif kita, amit-amit kita terkena sakit berat, let's say misalkan autoimun, kena cancer, dan segala macam, jumlah dana yang akan kita keluarkan itu bukan lagi sejumlah dana darurat. Kenapa? Karena jumlahnya itu besar sekali, bisa sekian miliar mungkin ya kalau misalkan kita autoimun, atau misalkan cancer, atau misalkan let's say amit-amit sakit gagal ginjal, harus cuci darah, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya kita punya asuransi, yang kita selamatkan adalah tadi asetnya kita, dana daruratnya kita, cash kita, dan investasi. Jadi investasinya kita ini akan aman kalau kita tadi punya dana darurat dan punya asuransi. Cuma memang ada beberapa kecenderungan di mana kita mengabaikan dana darurat dan asuransi, sehingga kita fokusnya langsung aja investasi gitu. Sebenarnya nggak salah, tapi kalau dari investasi ini kita nggak punya bumper untuk asuransi dan kita nggak punya dana darurat, ada waktunya di mana kalau misalkan amit-amit kita tadi sakit, maka yang dikorbankan apa? Investasinya kita. Nah, tadi kalau misalkan kita punya asuransi, maka sebenarnya dana investasi kita ini menjadi lebih aman. Gitu. Nah, sesudah 2 kantong di atas beres nih, dana darurat dan asuransi, maka investasi ini menjadi hal yang lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kantong-kantong sebelumnya ini udah terjaga, udah aman, buat biaya hidup bulanan udah oke, maka kita menyisihkan, atau bukan menyisihkan, tapi memisahkan, kita punya uang ke dalam alokasi investasi, sehingga alokasi investasinya kita ini masuk ke dalam uang yang istilahnya uang dingin, gitu ya, bukan uang panas, bukan uang buat bayar sekolah anak, bukan buat bayar
rumah, bukan buat bayar cicilan mobil yang akan dipakai 1-2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, atau dana mau nikah yang setengah tahun lagi mau mau nikah, kita cemplungin semua ke investasi. Nah, maka biasanya kalau kita pakai dana yang 2 bulan 3 bulan lagi dikejar waktu, biasanya investasi kita ini agak maksa gitu. Bisa nggak ya? Maksudnya dalam 2-3 bulan di dalam pasar modal ya kita masukin udah pasti profit. Masalahnya di pasar modal ini ada waktunya, terkadang dia naik, ada waktunya terkadang dia turun. Maka kita nggak bisa memaksakan dengan perjalanan yang sangat singkat, 2 bulan, 3 bulan. Sehingga yang tadi yang harus kita perhatikan adalah kita punya dana darurat dan asuransi. Sehingga sekali lagi, uang di investasi ini menjadi uang dingin, sehingga kita bisa berpikir secara logik gitu ya. Tidak tertekan secara emosional kalau diburu-buru dengan waktu. Nah, coba bayangkan kalau misalkan ada 2 orang trader. Yang pertama, trader A memiliki aset 100 juta, trader B memiliki aset 1 miliar gitu ya. Kedua orang ini memasukkan uangnya sama-sama 100 juta ke instrumen investasi di pasar modal gitu ya. Nah, kita bisa lihat trader A ini loss 50 juta, maka dia udah loss 50% dari total aset. Jadi dari seluruh uang yang dia punya, dari seluruh harta yang dia punya. Kenapa? Karena tadi asetnya trader A ini hanya 100 juta, 100 jutanya. Nah, coba bayangkan si trader B, dia loss 50 juta, tapi dia punya tadi aset berapa? 1 miliar. Maka kalau dia loss 50 juta, ya dia lossnya hanya 5% dari total aset. Maka secara perbandingan, yang trader A ini ketika dia loss 50% dari total aset, dia akan jauh lebih emosional, lebih tertekan dibandingkan dengan trader B yang loss hanya 5% dari total asetnya dia. Meskipun sama-sama ya, nilai secara nominalnya memang sama-sama 50 juta, tapi secara total dari dia punya aset itu hal yang berbeda. Maka tekanan psikologinya pun akan sangat berbeda. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita harus menyisihkan atau mempersiapkan uang yang ada di kantong investasinya kita adalah uang dingin, sekali lagi ya, bukan uang panas. Kenapa? Karena itu akan sangat mengganggu kita punya emosional. Anggap yang tadi 100 juta, kita loss 5%, 10%, bahkan ke 50% itu sangat mengganggu kita emosional. Kenapa? Karena mungkin kita udah nabung bertahun-tahun supaya kita bisa dapetin 100 juta, baru nyemplung sebulan 2 bulan habis 50 juta. Padahal kita baru belajar gitu. Maka penting banget sekali lagi mempersiapkan tadi dana darurat, asuransi, sehingga kita di investasi ini kita memakai hanya uang dinginnya kita, sehingga kita bisa berpikir lebih rasional. Nanti kita berpikir lebih rasional seperti apa, nanti kita akan belajar dengan berbagai metode yang akan kita pelajari 5 minggu ke depan dari beberapa mentor yang ada di Host Championship Season 7. Nah, pernah nggak sih maksudnya kita merasakan misalkan kita menggunakan akun di aplikasi-aplikasi tertentu dengan akun demo gitu, kok misalkan kita dikasih deposit 100 juta atau 200 juta gitu ya, latihan beli saham ini, beli saham itu, kok untung aja gitu. Tapi giliran udah dicemplungin uang yang beneran dengan nilai yang sama, kenapa jadi rugi ya? Karena ketika trading, kita ini menggunakan yang namanya emotional, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai demo account, ya misalkan umpamakan rugi nih, rugi dari 100 juta jadi 10 juta deh, anggap ya udahlah reset lagi aja akunnya, buat lagi dari akun awal dari 100 juta lagi gitu. Itu mengabaikan kita punya tekanan psikologi. Maka kalau biasanya di yang akun-akun demo biasanya lebih nyantai. Kenapa? Karena sekali lagi mau rugi nggak ada tekanan, mau untung juga ya lumayan happy lah, istilahnya kita bisa untung ternyata ya. Tapi kalau di real account baru rugi 5%, 10% aja udah mulai stres biasanya. Ketika udah mulai stres, kita mau revenge trading, kita balas dendam, biasanya lebih loss. Kenapa? Karena niatnya adalah kita memaksakan di kondisi yang tidak mungkin untuk membalikan kita punya kerugian. Itu biasanya menjadi satu hal yang sangat menekan buat para trader. Nah,
Maka sebenarnya sekali lagi trading ini karena melibatkan emosi dan menggunakan uang yang hasil jerih payah yang sudah kita kumpulin sekian lama, dari kita punya tabungan, dari kita punya pekerjaan, dari kita punya side jobnya kita, di luar pekerjaan utamanya kita ada duit, ya udah kita investasiin, kita cemplungin. Tapi problemnya ketika kita nggak belajar metode, kita nggak belajar money management, kita nggak belajar psikologinya, maka ketika rugi, ini yang sering kali jadi problem ini apa? Nggak rela ketika uangnya hilang. Padahal memang di dalam dunia trading, ini belajar dengan technical atau fundamental yang tadi udah sempat di-mention, itu nggak pernah ada yang 100% pasti hit. Maka nanti kita kan perlu mengerti bahwa technical atau fundamental ini adalah salah satu metode yang akan jauh membantu kita melihat peluang. Tapi apakah pasti 100% enggak? Gitu. Maka perlu dikontrol dengan yang namanya money management dan psikologi trading supaya dari 10 kali trading anggaplah kita 5 kali untung, 5 kali rugi, tapi 5 kali untungnya ini jauh lebih besar untungnya dibandingkan 5 kali ruginya gitu ya. Jadi memang yang namanya menganalisa dan trading ini adalah dua hal yang berbeda. Menganalisa ya kita cuman let's say menggunakan teknikal, kita cuma coret-coret garisnya gini, trendline-nya gini. Itu nggak menggunakan uang, Bapak Ibu. Umpamakan rugi turun ke bawah juga ya udahlah, umpamakan naik ke atas juga ya udahlah gitu. Tapi kalau trading nggak bisa. Trading itu sangat melibatkan emosional. Kita udah bikin analisanya, kita taruh uangnya kita di sini, ternyata berjalannya berlawanan dengan arahnya kita yang kita pengen, maka mau nggak mau kita harus pasang stop loss. Kenapa? Berarti analisanya kita salah. Kalau kita tetap paksain, maka itu turunnya biasanya akan cukup lumayan. Apalagi kalau misalkan kita trading, kita belinya lagi kejar-kejaran hijau ke atas, kita averaging down, itu biasanya nyangkutnya agak lumayan. Jadi perlu metode yang baik dan kita perlu menentukan dari awal batas stop loss kita di mana dan disiplin sehingga kita bisa mengamankan kita punya aset. Jangan sampai ketika dia turun kita kekunci di dalam gitu, sehingga ada kesempatan-kesempatan lain yang bagus kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena dananya kekunci semua di saham-sahamnya atau misalkan di perusahaan-perusahaan yang lagi nyangkut di dalam portofolionya kita gitu ya. Nah, jadi memang di dalam keberhasilan trading ada 3 hal yang harus kita kuasain. Yang pertama tadi metode. Metode ini kurang lebih hanya 10%, Bapak Ibu. Sedangkan money management ini kurang lebih berperan hingga 40%. Dan psikologi ini kurang lebih berperan ke 50%. Jadi kalau cuma bercerita metode, ini hanya 10%. Jadi kalau misalkan kita tanya nih misalkan ke juara-juaranya di Cost Championship season-season sebelumnya, metodenya gimana? Sebenarnya metodenya umum, nggak ada yang terlalu spesial gimana. Tapi yang membedakan apa? Money manajemennya mereka sangat ketat. Salah, mereka berani cut loss gitu ya, berani stop loss, disiplin. Dan psikologinya bagus. Kenapa? Karena yang ditaruh adalah uang dingin dari market gitu ya. Gitu. Jadi ketika rugi, mereka nggak terlalu stres sehingga ketika membalikan posisi dari rugi menjadi BEP dan profit itu nggak terlalu ada tekanan emosional. Itu yang kita kejar dalam kita investasi. Makanya tadi di pengantar awal aku mention bahwa uang yang diinvestasikan adalah sekali lagi adalah uang dingin. Kenapa? Karena memang di dalam keberhasilan trading yang namanya money management dan psikologi ini hampir 90% dari keberhasilan trading. Sedangkan metode dengan technical analysis, dengan fundamental, mau dengan bandarmologi, mau dengan apalagi put offer dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya berperan persen. Sedangkan money management dan psikologi itu 90%. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah beli, misalkan let's say kita beli harganya Rp100 gitu. Karena kita berkali-kali loss di depan, psikologinya rusak dari 100 turun ke 99 aja kita langsung cut. Habis kita cut, ternyata harganya terbang ke 105. Terbang ke 105, kita kejar lagi 105. Turun ke 103, kita cut lagi 103. Habis cut di 103, naik lagi harganya ke 110. Kita kejar lagi ke 110. Jadi kalau udah berkali-kali salah, berkali-kali rugi, biasanya psikologi kita terganggu, maka
kita jadi error terus. Nah, makanya penting sebisa mungkin kita menjaga psikologinya kita itu selalu baik dalam trading. Jadi kalau misalkan udah berkali-kali rugi, lebih baik udah jangan dipaksain dulu tradingnya. Diam dulu, tunggu kita udah lebih baik, mulai lagi dari nominal yang lebih kecil, yang kita nyaman psikologinya, dan kita udah menang berkali-kali, baru kita naikin dikit-dikit kita punya nominal. Kenapa? Supaya membalikan kita punya psikologi, gitu ya. Nah, antara yang tadi menang berkali-kali atau rugi berkali-kali, mungkin sebenarnya metodenya nggak ada berubah. Tapi yang berubah apa? Psikologi. Yang tadinya udah rugi, psikologi jadi fear. Kalau udah untung berkali-kali, psikologinya jadi lebih confident. Makanya ketika udah confident, untuk cari gain lagi lebih gampang. Kenapa? Karena nggak tertekan. Ketika sahamnya naik, lebih berani lah istilahnya nge-hold. Tapi kalau kita udah rugi berkali-kali, biasanya baru naik 1%, 2% harus jual. 1%, 2% harus jual. Sedangkan giliran rugi 2, 5, 10% nggak berani stop loss, nggak berani cut loss. Kenapa? Karena berharap dia balik lagi, dan itu psikologinya posisinya udah terganggu. Gitu. Nah, maka memang permasalahan di dalam trading ini yang paling besar bukan permasalahan di market itu sendiri, tapi permasalahannya adalah kita melawan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi musuh terbesar itu bukan dari market, tapi musuh terbesar itu dari dalam dirinya kita sendiri. Nah, memang secara psikologi ini kita harus bisa melawan yang namanya fear kita, rasa takut kita, dan greed, rasa serakahnya kita. Gitu. Jadi kadang memang, karena udah berkali-kali menang atau berkali-kali untung, kita jadi terlalu overconfident. Beli semua all in plus margin, apalagi kalau nggak disiplin, biasanya berakhir tidak baik. Atau misalkan contoh terlalu takut, udah rugi berkali-kali, ada kesempatan yang bagus karena kita udah emosionalnya terganggu, padahal metodenya bagus, construction trendnya bagus, sahamnya bagus, nggak berani nge-hold. Baru naik 1%, 2%, buang, habis dijual, naik sampai arah, besoknya arah lagi, dan nggak berani kejar. Kenapa? Karena udah rugi berkali-kali sehingga kitanya terlalu takut. Itu jadi nggak bagus. Makanya sekali lagi di dalam keberhasilan trading sebisa mungkin kita amankan kita punya psikologi untuk selalu baik, gitu ya. Jangan sampai kita bonyok waktu tradingnya, karena kalau udah bonyok biasanya psikologi terganggu, gitu ya. Maka yang paling penting adalah kita juga selalu mencek kita punya psikologi. Biasanya gimana cara ceknya kita punya psikologi, gitu ya. Cocok nggak nih, misalkan kayak trader A, dia punya 100 juta dari 100 juta, trader B punya 100 juta dari 1 miliar. Itu psikologinya akan sangat beda. Trader A loss 10 juta, 20 juta mungkin udah deg-degan, udah mules, udah gak bisa tidur gitu. Tapi trader B loss 10-20 juta karena asetnya dari 1 miliar, ya nyantai-nyantai aja gitu. Buat nanti ada kesempatan bagus, mungkin dia bisa re-entry lagi balik gitu. Tapi buat trader A, karena asetnya segitu-segitunya, biasanya jauh lebih stres, sehingga untuk membalikan rugi jauh lebih susah karena psikologinya terganggu, dan itu yang harus kita cek gitu ya. Jadi mungkin masing-masing dari kita perlu untuk menyadari bahwa ketika kita investasi, kita cocoknya ukurannya berapa nih? Cara ngeceknya gimana? Wah, kalau malam udah susah tidur nih. Nah, biasanya ada yang salah nih. Entah yang salahnya terlalu gede posisinya, atau misalkan yang salahnya mungkin karena kita pakai margin di inap-inap, atau karena kita let's say pinjam duitnya tetangga, duitnya saudara, atau kita pinjam online, takut besoknya turun, melihat do future-nya, marketnya buat besoknya jelek nih, maka itu harus hati-hati. Atau misalkan memang kita tadi punya uang 100 dari 100 juta, kita cemplungin semua ke sana, dan kita let's say mau pakai duitnya 2 bulan, 3 bulan lagi, biasanya itu bikin kita under pressure, sehingga bikin kita deg-degan. Dan ketika kita trading menjadi agresif, dan ketika agresif biasanya jadi nggak bisa berpikir dengan bijak gitu, sehingga biasanya lebih banyak loss-nya daripada untungnya gitu ya. Jadi sekali lagi bisa ngecek perjalanannya di dalam psikologi. Salah satu indikatornya yang paling cocok adalah kalau kita udah deg-degan, mules gitu, udah nggak bisa tidur, biasanya ada yang salah. Jadi boleh dicek ulang. Nah, ini adalah roadmap investasi. Jadi memang yang paling baik adalah kita memulai
dengan nominal yang kecil, dan kita mencari sistem trading yang cocok untuk kita, sehingga kita bisa mendatangkan konsistensi di dalam tradingnya kita, baik itu untung, sehingga kita bisa mengevaluasi kalau misalkan ada apa ya, perjalanan-perjalanan kita yang misalkan let's say, oh ini rugi nih, ruginya kenapa nih, oh entry-nya ketinggian, oh belinya belum di posisi yang ideal, atau misalkan belinya terlalu banyak, oh belinya maksa, oh belinya maksa pakai margin atau segala macam, atau belinya pakai uang tetangga, sehingga kita lebih emosional. Jadi ini pun perlu dicek evaluasi perjalanan trading kita seperti apa, dan kalau udah dievaluasi, kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita seperti apa, maka next-nya yang akan kita lakukan adalah kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita bisa lebih konsisten di dalam menghasilkan profit dengan cara disiplin trading, gitu ya. Jadi memang pada akhirnya yang tadi aku udah sempat mention di awal, rata-rata semua orang trader-trader yang berhasil, key point-nya apa? Adalah disiplin dalam trading. Salah ya harus berani stop loss, gitu ya. Salah ya harus berani mengakui bahwa kita salah, maka kita melakukan stop loss, gitu. Jadi memang kita harus selalu bisa berfokus dengan hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu kapan kita bisa entry, kapan kita keluar, berapa banyak yang mau kita beli, dan sekali lagi ini berapa banyak yang kita siap rugi. Kalau kita siap ruginya misalkan let's say 1 juta, kalau perbandingan dengan 100 juta masih oke gitu ya. Tapi kalau kita cuma siap rugi 1 juta, kita punya uang 1 miliar kita cemplungin, baru turun 1 juta udah deg-degan. Berarti size-nya udah terlalu besar, nggak cocok. Baiknya size-nya dikecilin, disesuaikan dengan kenyamanannya kita, sehingga kita bisa tradingnya lebih rasional, lebih logik. Gitu ya, jangan fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Contoh misalkan, wah harga komoditas ini misalkan bagus nih, wah besok pasti opennya gap up, wah kita tembak semua pakai pakai let's say pakai semua uang pinjaman yang kita bisa pakai gitu. Ternyata besok marketnya berbalik arah, ternyata bukannya gap up malah gap down. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, itu adalah X factor gitu. Jadi sebisa mungkin selalu fokus mengatur hal-hal yang bisa kita kontrol, bukan mengatur hal yang nggak bisa kontrol, yaitu seperti waktu, kapan dia naik, kapan dia turun, lalu kita misalkan let's say pakai uang pinjaman, itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau misalkan di day trading, selama kita masih jam open dari jam 9, jam 3 itu kita fully bisa kontrol apapun hal itu. Maka kita bisa kontrol di jam-jam itu, maka kontrol lah. Emang kalau misalnya udah harus stop loss, ya stop loss, jangan ditungguin besok mungkin nggak ya kalau naik gitu, kalau besok naik ya udah deh jual besok aja. Masalahnya nggak tahu besok tuh naik apa turun, nggak tahu gitu. Maka sekali lagi fokus dengan sekarang, hal-hal yang bisa kita kontrol supaya kita bisa menyelamatkan diri kita, supaya psikologinya kita bagus, supaya kita bisa lebih disiplin dan konsisten dalam mencari profit di dalam berinvestasi di pasar modal gitu. Nah, yang terakhir memang terlepas dari kita belajar metode, ada yang namanya rule of 10,000 hours gitu ya. Di dalam hal apapun yang namanya jam terbang itu nggak akan pernah bohong gitu Bapak Ibu. Even misalkan contoh kayak ada pemain musik profesional, ketika dia mendengar gitar, let's say gitar ada 6 senar gitu, ada senarnya yang fals, dia bisa langsung tahu oh senarnya ini nggak apa namanya, nggak on tune gitu, nggak sesuai di frekuensi yang seharusnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mendengar hal yang benar, mendengar nada yang benar, sehingga kalau ada yang salah dia bisa mengetahui. Sama halnya dengan trading atau investasi gitu. Kalau kita udah biasa membangun sistem trading kita yang baik, sudah mengetahui potensi-potensi saham-saham, biasanya saham mana aja nih pola-pola yang biasanya mau naik, nanti lama-lama dapet feelingnya. Oh, sebenarnya fals. Oh, saham ini kayaknya nggak bisa naik. Oh, saham ini bisa turun. Jadi memang kadang kalau misalkan kita berbicara seperti itu, yang namanya feeling ya pasti muncul dari jam terbang Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyerah, selalu kerja keras dalam kita punya bikin evaluasi, selalu evaluasi perjalanan kita trading, supaya kita bisa profit konsisten di dalam kita punya investasi.
kurang lebih itu aja materi buat hari ini. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih di luar itu, nanti bisa Instagram aja ke aku. Boleh message, nanti aku balas lagi sih kalau waktunya nggak cukup ya buat hari ini. Silakan saya kembalikan ke Pak Chandra. Ya, terima kasih Ko Yudi. Gila, materinya mantep banget nih. Selain kita belajar tentang psikologi trading, kita juga diajarin tentang financial planning tadi ya. Saya rangkum sedikit, jadi kita sebelum berinvestasi, sebisa mungkin kita menyiapkan dana dingin terlebih dahulu. Kita penuhi dulu, tadi ada dana darurat, asuransi, baru yang terakhir kita sisihkan dana buat investasi. Lalu jika kita investasi, jangan lupakan tentang psikologi trading dan juga money management. Itu hal yang paling penting. Dan juga ada juga tadi sempat disinggung, kita harus juga disiplin sama trading plan yang kita telah buat. Kalau udah cut loss ya cut loss, ya kan. Kalau udah kalau udah kena TP-nya ya udah take profit aja. Dan yang terakhir tadi sempat ada juga 10,000 apa tadi? 10.000 jam. 10,000 volts ya. Jadi lebih ke arah practice make perfect lah istilahnya. Betul. Jadi buat Bapak Ibu sekalian jangan jangan cemas atau jangan patah semangat kalau lagi loss ya. Jadi tetap evaluasi dan ya trading aja, evaluasi dengan sistemnya sendiri. Lalu kita masuk ke Yudi ke sesi Q&A. Nah, kita mulai dulu nih. Berapa kali gaji pokok untuk uang darurat nih? Nah, menyinggung uang darurat nih. Baru mau aku ketik tadi. Ya, bagusnya sih minimal kita prepare dari yang 3 bulan biaya hidup. Jadi misalkan gaji kita tuh let's say misalkan 4 juta lah ya sebulan gitu. Oh, biaya hidupnya kita ini 2 juta per bulan. Berarti minimal dana daruratnya kita adalah 3 kali 2 juta, berarti 6 juta. Itu hal yang paling minimum 3 kali. Kalau kita udah bisa memenuhi yang 3 kali, kita naikin ke 6 kali. Jadi 6 kali 2 juta. Terus habis itu baru kita naikin lagi 12 kali 2 juta sehingga jadi 24 juta. Patokannya adalah kita harus tahu biaya hidupnya kita sebulan berapa. Itu misalnya kalau emang biasanya 2 juta, ya udah siapinnya 12 kali 2 juta. Yang 2 juta lebihnya ya tadi bisa kita bagi untuk apa? Untuk kita misalkan asuransi, misalkan menggunakan pemerintah, BPJS, mau pakai swasta beberapa asuransi apapun namanya gitu. Habis itu kita mulai investasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Buat bagus ya. Jadi tadi patokannya adalah dihitung dari biaya dikeluarkan tiap bulannya, ya, bukan dari pendapatannya. Bukan, nah, tinggal dikalikan saja. Lalu berikutnya nih Pak, yang sering saya lihat juga nih, cara kita bikin watchlist tuh gimana nih? Kalau kita besok transaksi misalnya, kita nge-list screening sahamnya bagaimana nih, Ko Yudi? Boleh dibocorkan? Ini sebenarnya buat di materi berikutnya. lain kesempatan nih di pertemuan selanjutnya. Cuman intinya Pak Wasis bisa merhatiin menu 1, 2, 3, 4 sih. Nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan yang lain. Itu biasanya kalau aku perhatiinnya yang top gainer, malam-malamnya dianalisa di sana. Gitu. Biasanya kalau udah top gainer, biasanya berarti kan kemungkinan besar dia dalam structure uptrend. Berarti kemungkinan dia akan melanjutkan kembali kenaikannya. Jadi saham-sahamnya kayak gitu boleh diperhatiin tuh. Gitu. Baik. Jadi kalau buat yang nanti yang buat trading plan atau buat cara screening kita di pertemuan berikutnya ya. Ini kita bahas yang lebih ringan-ringan terlebih dahulu nih, psikologi trading dan juga money management dulu nih. Jadi kita pelan-pelan. Ini minggu pertama kita masih agak santai dulu, ya kan? Nah, mungkin ini nih, Kak, bagaimana cara kita melawan rasa takut tersebut di saat kita ingin belajar trading, namun masih berstatus mahasiswa dan berpenghasilan rendah atau bahkan tidak berpenghasilan? Nah, jadi dia pengen trading, cuman modalnya minim nih, jadi takut-takutan mau transaksi gitu. Gimana kok? Sarannya aku adalah kita balik lagi menggunakan dana dingin. Nah, menurut ini nggak ada namanya nih anonimus, ya menurut bapaknya kira-kira nyamannya berapa? Misalkan, let's say 500.000, sejuta. Ya udah mulai dengan size yang kita nyaman supaya ya kita nyaman gitu dengan perjalanan kita trading. Jangan sampai misalkan uang SPP kampusnya kita nih buat bayaran
karena ada uang nih buat satu semester, misalkan let's say 10 juta gitu, kita cemplungin dulu ke saham, udah dapat profit baru kita bayarin, hati-hati. Itu punya pressure tersendiri dengan dana yang harus kita keluarkan tapi kita cemplungin ke saham, dan posisinya kita ada posisinya let's say belajar, maka tekanan itu jadi sangat tinggi. Jadi sarannya adalah gunakan yang memang kita uang dingin yang kita ya siap hilang atau belajar lah gitu. Jadi jangan pernah paksain kita masukkan meskipun kita ada uangnya. Gitu. Kenapa? Karena psikologi itu menjadi hal yang penting. Kalau nggak terganggu banget perjalanan tradingnya. Gitu. Ya, betul banget tadi seperti yang disinggung di awal, ini pakai dana dingin ya, jangan pakai dana yang buat bayar SPP segala macam. Jadi dana yang bebas aja. Jadi kalau kamu loss juga ya udah loss nggak apa-apa buat dana belajar. Lalu berikutnya ada lagi pertanyaan. Sore Koyodi ingin bertanya, bagaimana mengatur psikologi kita ketika lagi scalping? Nah, contohnya ketika buy tetapi harga berbalik arah, dan ketika cut loss harga malah naik. Nah, itu gimana Koyodi? Jaga psikologi ya balik lagi. Berarti kita udah harus dari awal entry udah harus siap nominalnya berapa maksimum yang kita siapkan untuk cut loss. Kenapa? Karena memang tiap kali entry kita nggak tahu ini untung atau istilahnya rugi gitu, kita nggak pernah tahu 100%. Maka memang kita selalu bermain dengan area possibility atau peluang gitu. Maka kalau misalkan memang peluangnya nggak memungkinkan kita beli, jangan pernah paksa. Tapi kalau ini berpeluangnya lebih gede untuk dia naik, maka kita coba beli. Pada akhirnya meskipun dia gagal, tapi kita udah menyiapkan dananya, kita rugi. Jadi memang yang harus disiapkan adalah dari awal stop loss-nya di berapa, stop loss-nya berapa gede gitu. Kalau udah tahu ya nggak apa-apa gitu. Karena memang apa ya namanya trading ini kita udah harus menyiapkan dana untuk stop loss gitu. Kalau misalkan kita nggak siap sama sekali untuk stop loss, better jangan trading gitu. Jangan dipaksain, apalagi kalau udah rugi berkali-kali, biasanya jadi makin agresif, rugi jadi makin gede. Gitu. Oke. Lalu Koyudi boleh minta bantuannya nih. Kira-kira tadi kan sempat disebutkan bahwa kalau kita investasi itu pakai dana dingin. Nah, di dalam portofolio boleh dikasih tahu nih Koyudi kira-kira berapa persenkah untuk trading, berapa persen untuk stay cash, berapa persen untuk investing di satu portofolio tersebut dari dananya itu. Maksudnya stylenya aku atau gimana nih? Oh boleh, stylenya Koyudi boleh, atau enggak buat style pemula gimana nih gitu yang cocok. Nah, sebenarnya kalau misalkan buat pemula, kalau menurut aku tadi kan kita udah prepare dulu, kita punya dana cash, kita punya dana darurat, kita punya asuransi, lalu kita investasi. Nah di investasi ini sebisa mungkin kalau misalkan kita trading, ya karena sifatnya kita misalkan awal-awal agak belajar, trading ini jangan gede-gede, jangan langsung 100%, 100%. Nanti tiap kali turun tuh sakit dalam-dalam. Maka sebisa mungkin tuh kita coba dari yang kecilnya dulu. Misalkan kita bisa berapa persen, 5%, 10%, itu adalah size yang kalau menurut aku cukup ideal dari total portofolionya kita untuk latihan. 5%, 5%, 5%. Mungkin kesannya kok dapatnya nanti kalau naik kecil banget ya, kalau kita langsung masukin 100% dapatnya gede. Iya, betul kalau kita berpikir seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa apa yang naik, kalau kita lihatnya hanya naiknya aja, dan kita lupain turunnya, ketika dia turun pun sama. Kalau dia turun dari 100% itu sakitnya sakit banget gitu. Dan kalau kita nggak siap, psikologi pasti rusak. Maka baiknya kita berlatih dengan yang 5%, disiplin, nanti udah disiplin, baru naikin 10%, 15%, 20%, 25%, itu masih oke gitu. Ya, jadi tadi seperti di roadmap, start small ya, 5% Betul. dulu, 10%, jadi kecil-kecil aja. Meskipun dia pas cuan nggak begitu gede, ya nggak apa-apa, kita mulai dari yang kecil dulu, biar psikologi kita lebih terjaga gitu ya. Betul, membiasakan dulu sih, nanti udah biasa dapat polanya, nanti cuannya ngekor gitu. Jadi Betul. aku suka cerita sama orang, jangan fokus sama uangnya, tapi fokus jaga resiko, fokus dapetin profit konsisten, nanti cuannya ngekor dengan sendirinya. Makin kita kejar profitnya, makin kita paksa, biasanya makin loss. Gitu.
Betul. Berarti jangan FOMO juga nih berarti kok. Betul. Iya. Oke. Lalu ada yang minta diceritain nih pengalamannya kok saat ikuti trading plan atau tidak ikuti trading plan, gimana kok? Ada pengalamannya nggak? Boleh Yang di-share? pasti kalau nggak ikutin trading plan biasanya ruginya dalam lah. Udah pasti itu. Karena gini, misalkan kita udah bikin trading plan, ruginya aku biasa 1% per stop loss gitu. Ketika udah nggak ngikutin trading plan, rugi udah 3%, 5%, 10%, jadi ragu-ragu mau stop loss. Kenapa? Karena nominalnya kan jadi membesar. Jadi psikologinya goyang. Kalau di cut loss nanti dia terbang, di cut loss jadi makin dalam, tapi tiap hari makin turun, makin turun, makin turun, makin galau gitu. Dari yang 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, lama-lama jadi 40, 50, 70%. Udah 70% mau cut loss juga bingung gitu. Ya, Nggak di cut sayang. loss nanti di cut loss 70%, sisa modal 30%, gimana kejar baliknya, mental udah rusak. Makanya dijaga dari awal. Jangan sampai turun ya dijaga, ya rusak nanti mentalnya gitu. Betul. Jadi tadi stick sama trading plan, kalau dia udah jauh loss-nya, ya udah cut aja. Jangan dibiarkan menjadi investor atau nyangkuters di saham tersebut, karena tidak sesuai Betul. dengan trading plan. Lalu, Ko Yudi, bagaimana cara mengatasi psikologi ketika loss sudah besar, agar kita bisa tetap tenang dan tidak trading dan tidak takut trading lagi nih? Gimana kok? Start small. Oke. Jadi mau nggak mau ya kita mengulang kembali dengan nominal yang kecil dan kita dapetin dulu confidence-nya kita. Kalau kita nggak bisa dapetin confidence-nya kita, itu jangan ngomongin profit deh. Confidence-nya nggak balik, boro-boro kadang mau trading aja males gitu. Karena takut rugi lagi gitu. Maka balikin dulu confidence-nya, trading kecil-kecil, untung, naik sedikit-sedikit size-nya. Nanti lama-lama profitnya dapat konsisten, ya alhasil harusnya loss-nya ke cover. Nanti habis ke cover baru balik ke profit gitu. Betul. Atau mungkin kita bisa rehat dulu sebentar kok, mungkin dari pasar gitu ya. Kita nggak Itu lihat market bisa dulu banget. ya. Itu bisa banget gitu. Jadi memang kadang ada waktu-waktu di mana market memang nggak bagus juga gitu. Sedangkan kalau kita paksain terus, ya istilahnya kita bakar duit. Jadi memang ada waktu-waktu, misalkan let's say kayak Januari 2020 itu 2 minggu turunnya gitu. Kita paksain terus trading tiap hari juga nggak bisa. Emang ada waktu-waktunya, ya kita harus diam di pinggiran menikmati indahnya pegunungan lah. Iya, liburan dulu, Liburan refreshing gitu dulu kan. lah. Biar nggak Betul, lihat merah-merah di Porto gitu kan. betul. Lalu ada lagi nih Ko Yudi, mau tanya tentang Ko Yudi. Ko Yudi, Mm-mm. berapa lama belajar trading sehingga menjadi seperti sekarang ini? Metode belajar seperti apa agar cepat memahami trading? Terima kasih. Aku mulai bukan trading lah ya. Aku mulai investasi di pasar modal 2017. Gitu. Dulu pertama kali mulai investasi sebenarnya bukan di pasar modal, tapi masuk ke instrumen lain dulu tuh di reksadana. Dulu aku pikir unit link seperti itu adalah investasi, tapi menurut aku mungkin kurang tepat ya. Itu tahun 2014-15 mungkin. Nah, di pasar modal sendiri awal-awal karena mikirnya gini, ini pemikiran aku ya, tapi disclaimer ya sekali lagi. Jadi aku waktu itu mikirnya gini, aku investasi di reksadana. Reksadana ini orang yang aku nggak kenal, aku taruh uangnya aku nggak apa ya, maksudnya aku nggak tahu nih maksudnya mereka beliin apa, untungnya berapa, ruginya berapa, itu dalam kacamatanya aku gitu. Dan pada akhirnya mereka beliin misalkan let's say 10 atau 15 saham. Kenapa aku nggak mulai aja hal seperti itu? Ya udah aku tarik uangnya semua, aku masukin ke pasar modal. Belilah 10 atau 15 saham, belinya apa? Blue chip pasti, BBCA, BBRI, dan lain sebagainya lah gitu. Secara perjalanan pertama kali awal karena belajar dulu awal-awal pasti fundamental, cari belajar pair-nya di bawah 5, PBV-nya di bawah 1 yang gitu-gitu ya. Maka kayak misalkan ada beberapa saham yang naik terus tapi aku nggak berani beli. Kenapa? Karena pair-nya negatif. Gitu. Ya udah fokusnya sama yang pair tadi di bawah 5, PBV bawah 1, tapi ada momen-momen di mana ini saham nggak gerak-gerak gitu, sedangkan market naik ini nggak gerak-gerak. Ya udah coba switching. Pasti switching naik, tapi kayak profit 3 bulan 4 bulan 2 hari bisa hilang. Profit 3 bulan 4 bulan 2 hari hilang. Itu kayak buat aku kayaknya ada yang salah gitu dengan
dengan metode tradingnya, karena apa ya istilahnya, masa profit naik 3 bulan 4 bulan 2 hari hilang gitu, kayaknya kan ada yang nggak bener. Apalagi dulu zamannya ARB-nya masih simetris, sekali turun Betul. 25%, 35% gitu, nggak kayak sekarang apa ya cuma 7% gitu, 7%. kayak nyantai banget 7%. Kalau dulu Iya, iya. sekali turun tuh bener-bener kayak Facebook Dalam semalam banget. 30% gitu sekali turun Iya. dalam sehari gitu. Maka dari sana mulai shifting dari yang tadinya lebih fundamental banget, belajar yang namanya technical, mengenal support resisten, di mana posisi-posisi saham uptrend seperti apa, support di mana, sehingga kalau harganya berbalik mau ngomong kita keluar dari posisi. Untungnya dari berapa, pokoknya ada untung berapapun kita langsung close position. Kenapa? Kalau enggak kita biarin, nanti yang dari profit jadi balik modal lagi, bahkan bisa jadi rugi. Kenapa? Karena bukan berarti perusahaannya jelek atau sahamnya jelek, enggak. Karena mentalnya kita terganggu lagi, dari yang tadinya untung jadi BEP aja kita kesel gitu bawaannya, apalagi kalau sampai rugi, itu lebih kesel lagi bawaannya. Maka penting banget kita udah dapat profit berapa, masih profit, bersyukur berapapun TP aja dibandingin balik modal atau rugi. Gitu. Oke. Lalu ada lagi nih, berarti buat Koyudi sendiri, kalau buat style tradingnya sekarang gimana kok? Apakah swing, scalping harian, atau seperti apa? Kalau aku pribadi, aku ada beberapa porto, jadi aku ada yang bagi emang lebih ke swing investing, ada yang lebih ke day trading, ada juga yang swing pendek atau fast trading aku sebutnya gitu. Jadi memang aku pisahin supaya nggak kecampur. Kalau yang buat aku lebih ke invest itu porto aku nggak pernah buka. Tapi aku tahu misalkan supportnya di mana, pokoknya kalau sampai sana baru aku buka, aku jual. Tapi selama aman ya aku keep aja. Toh tujuan investing. Kenapa? Kalau sering dibuka, gatel bawaannya jadi pengen trading. Jadi aku memang nggak buka ya investing. Tapi kalau yang emang portonya adalah porto trading, ya kita trading aja. Jangan sampai kita nyangkut jadi investing. Itu hal yang kurang tepat sih sebenarnya gitu. Oke, cukup menarik ya. Jadi ada berbagai macam portofolio nih di dalam portofolio Koyudi. Lalu ada lagi pertanyaan nih Koyudi. Kira-kira berapa saham yang optimal ada di portofolio kita untuk trading harian? Nah, terima kasih. Kalau aku maksimum 4, lebih dari 4 aku nggak sanggup. Kenapa? Karena mungkin satu, aku cowok, nggak bisa multitasking gitu, nggak bisa ngeliatin banyak saham dalam satu waktu. Jadi kalau aku pribadi, aku biasanya maksimum 4. Jadi kalau mau beli saham yang lain, biasanya saham yang mana pasti ada yang aku buang, aku tuker, aku switching. Kalau nggak kepantau gitu. Bukan karena kita melihat ini jelek, tapi aku melihatnya adalah kalau aku tukerin dapat potensi naik lebih besar, ya udah buang, tuker gitu. Jadi kadang memang stop loss-nya bisa nggak hanya berdasarkan price dia tembus daripada dia punya support, tapi ada yang buy time gitu. Oke, jadi gitu ya. Kalau buat daily trading jangan banyak-banyak di satu portofolionya. Jadi maksimal 4 aja cukup nih, kata sesuai dengan Koyudi. Lalu Koyudi, terkait badarmologi gimana kok? Apakah menggunakan ilmu itu juga atau pure technical atau seperti apa Koyudi? Ada yang nanya ini. Kalau aku dari dulu sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin broker summary sebenarnya. Tapi apakah tanpa broker summary bisa profit? Sejauh ini bisa profit. Berarti apakah harus menggunakan badarmologi? Sebenarnya nggak harus kalau menurut aku pribadi gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang cukup dominan menggunakan broker summary, ya nggak apa-apa. Balik lagi kan, metode itu bisa macam-macam. Yang paling penting adalah kita mencari metode yang sesuai. Nah, tapi kalau buat aku pribadi, aku cukup fokus sama bagaimana harga itu bergerak sendiri. Kita mencari supply demand areanya, cari resisten supportnya di mana. Dengan itu aja sebenarnya udah cukup, tanpa harus istilahnya kita ngecek tiap hari broker summary-nya seperti apa. Tapi kalau yang lebih nge-swing, mau ngecek sore-sore apa end of day gitu, market udah tutup, ya silakan aja sih. Toh kita dikasih datanya kan kita bisa pakai gitu. Selama masih bisa pakai loh. Nanti mungkin tahun-tahun depan mungkin nggak tahu. Bisa hilang mungkin. Iya, betul. Sekarang aja kita cuma bisa ngeceknya pas closing pasar kan, broker summary kan. Aja, betul. Nah, lalu untuk Koyudi nih, ada lagi pertanyaan. Nah, kalau kita mau start trading, hal dasar apa aja sih yang harus diperhatikan agar sukses nih? Pertanyaan dari Pak Agus Purnomo. Gimana kok?
start trading, hal-hal yang harus diperhatikan biar sukses. Yang paling penting menurut aku punya mindset dan goal yang jelas sih. Gitu. Kalau misalkan ini hal-hal yang kadang aku suka ngomong sama temen aku gitu ya. Memang investasi di pasar modal ini adalah hal yang cukup beresiko. Jadi kalau mau nyemplung sekalian, kalau enggak jangan sekalian gitu. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena yang setengah-setengah ini biasanya hasilnya jadi kurang baik. Dalam hal apapun gitu ya, kita perhatiin gitu. Kalau kita buka bisnis, kita buka usaha apapun, kalau nyemplungnya setengah-setengah, pasti bisnisnya nggak berkembang dengan baik. Maka kalau misalkan memang kita mau berinvestasi di sini, ya nyemplunglah sekalian, belajar sekalian, belajar yang benar gitu, belajar teknikal yang benar, belajar fundamental yang benar, sehingga kita bisa lebih konsisten profitnya gitu. Intinya adalah kita punya mindset, goal yang benar, dan kerja keras untuk belajar dengan lebih baik. Dan menurut aku yang setelah COVID, generasi setelah COVID, ini enak banget sih. Kenapa? Karena di YouTube banyak banget yang ngajarin, di sekuritas contoh kayak di Mirae Asset aja ini banyak kelas mentorship, sudah terfasilitasi dengan sangat baik dibandingkan zaman aku belajar aja kayaknya susah gitu cari-cari siapa gitu. Tapi kalau kayak sekarang udah enak banget, maka teman-teman bisa gunakan fasilitas seperti ini dengan baik supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang udah jauh lebih berhasil di depan teman-teman, dan teman-teman bisa istilahnya ATM, amati, tiru yang cocoknya. Kalau misalkan kurang sesuai, kita modifikasi gitu, sehingga kita bisa menghasilkan style trading yang cocok dengan diri kita gitu. Jadi kita di mentorship ini belajar dari banyak orang, tapi pada akhirnya kita harus memodifikasi yang cocok sesuai dengan style kita. Kenapa? Karena nggak semua style ini pasti cocok dengan semua orang. Misalkan scalping, kalau kita sambil kerja, scalping jadi setengah mati. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihatin gitu, turun 1 menit aja bisa dari arah ke A, R, B gitu. Apalagi kita sambil let's say kerja yang lain apa segala macam, itu nggak bisa. Maka kita udah pasti dari depan kita pilih jangan scalping. Kalau kita mau scalping ya mau nggak mau kita harus memang standby depan monitor supaya ketika ada penurunan kita bisa langsung stop loss. Itu aja yang di depan layar aja bisa turun di berapa persen jauh, apalagi yang nggak di depan layar gitu. Jadi memang balik lagi kelas-kelas seperti ini membantu kita untuk mencari jati diri kita di dalam investasi atau trading. Ya. Gitu. Jadi tadi ya jangan apa ya, belajar terus dan sesuaikan gaya trading yang sesuai dengan kita sendiri nih, karena tiap orang itu beda-beda. Tadi Koyudi misalnya dia ada yang scalping, ada juga investing nge-swing. Nah, kalau saya pribadi ya mut-mutan sesuai hari aja, misalnya mau scalping boleh, investing boleh gitu. Jadi beda-beda tiap orang, harus disesuaikan terlebih dahulu. Yang penting waktu kita entry kita udah tahu kita mau scalping atau investing. Itu hal yang harus kita udah tahu dulu sebelum kita beli. Jangan sampai karena nyangkut jadi kita invest. Itu hal yang cukup fatal biasanya. Karena kita udah beli gede terus tiba-tiba nyangkut, ya udahlah invest aja. Udah gitu turun makin nggak berani stop loss biasanya. Jadi sayang banget sama sahamnya, jadi Betul. Sayang modal ya, kasihan. Nah, ini pertanyaan banyak banget sih kok, dan ini pertanyaan lebih cenderung ke style scalping nih. Ini mungkin kita bahas di next week kali ya, yang lebih detail tentang trading plan atau tentang gaya scalpingnya Koyudi. Yang sesuai dengan yang hari ini, nah ini menarik juga nih Koyudi. Cara mengatur psikologi untuk take profit agar tidak terlalu serakah. Nah, misalnya kita udah tetapin take profit 5%. Nah, tiba-tiba sahamnya naik terus nih 15%. Nah, itu gimana nih kok? Tentuin psikologi kita biar menyesuaikan sama trading plan gitu, biar nggak serakah. Jadi yang pertama yang tadi sih harus tahu dulu waktu entry kita niatnya mau apa nih, scalping atau swing misalkan. Oke, kalau scalping maka kita memperhatikan pergerakan harga. Waktu dia naik terus, selama dia masih kuat ya kita biarin. Waktu dia mulai balik langsung kita TP. Tapi kalau nge-swing beda cerita. Selama dia masih bergerak belum menyentuh kita punya stop loss, kita biarin. Biarkan dia naik terus sampai kapan? Sampai tadi sama, sampai patah sebenarnya, tapi secara polanya pola swing. Nah, berhubungan dengan TP, kalau di scalping tadi ngelihat dia nggak kuat langsung kita TP. Kalau di swing kita misalkan bisa take profit bertahap. Misalkan
dia naik sampai resisten 1, kita TP dulu setengah. Kalau dia breakout, ya kita biarin lagi setengah kan naik ke atas. Kalau dia turun, ya kita TP lagi setengah, langsung close, kita punya position semua. Intinya apa? Intinya adalah buat aku selalu belajar bersyukur. Kenapa? Karena memang dengan metode apapun kita nggak akan pernah bisa selalu beli di paling bawah, jual di paling atas, itu impossible. Gitu. Kalau ada yang bisa bilang bahwa dia bisa selalu 100% trading 100 kali, dia beli di bottom, jual di paling atas, dia pasti udah jadi orang terkaya di dunia gitu. Maka hal itu nggak bisa. Tapi yang bisa dilakukan adalah, terutama ya misalkan dengan teknikal, kita bisa beli ketika dia belok naik dan kita jual ketika dia belok turun. Nah itu yang kita cari range selisihnya gitu. Oke. Mungkin buat pertanyaan penutup nih, Ko Yudi. Nah, apakah memungkinkan kita melakukan trading for living, dan kira-kira minimalnya berapa sih modal yang perlu kita siapkan gitu kok? Menurut aku sangat memungkinkan ya trading for living, tapi jangan, maksudnya gini, kita baru pertama kali misalkan bulan ini nyemplung di investasi pasar modal, langsung bulan ini memutuskan mau keluar dari pekerjaan langsung trading for living, itu menurut aku terlalu beresiko. Bukan berarti trading ini nggak bisa menghidupi kita, enggak, banyak yang berhasil. Contoh kayak kemarin yang juara di Mirai juga ada kan, ibu siapa ya, Bu Puput, dari nominal 10 juta jadi 900 juta. Itu kan maksudnya naiknya wow banget gitu, dari 10 juta ke 900 juta, dan itu kan maksudnya proven gitu, ada track recordnya. Bisa nggak trading for living? Bisa. Mas Bekti misalkan dari berapa ya, 3 juta rasanya ke 136 juta, terus dari 70 ke 3,6, terus dari 200 juta ke 14 miliar gitu. Apakah trading for living nggak mungkin? Mungkin, tapi jangan lupa perjalanan mereka belajar trading ini berapa tahun. Kayak Mas Bekti dari 2008 gitu sampai 2016, 2017, mungkin sekitar 8 tahun baru making money gitu. Itu jangan lupain fase belajar yang tadi aku udah sempat mention, 10,000 hours-nya jangan lupa. Jadi kalau ditanya mungkin nggak mungkin, trading for living sangat mungkin, tapi jangan lupa proses belajarnya. Orang kadang fokusnya adalah cuannya, tapi nggak mau berproses. Itu satu hal yang nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kita pengen istilahnya, let's say kita mau ikut lomba triathlon gitu ya, kita harus belajar larinya, berenangnya, belajar sepedanya. Kalau kita nggak mau goes, kita nggak mau belajar berenang, cuman lari doang bisa finish nggak? Mungkin susah gitu. Maka kita harus menguasai ketiganya. Sama dengan trading, kita butuh belajar metodenya, kita butuh belajar money manajemennya, kita butuh belajar psikologinya supaya kita bisa finish dengan trading for living-nya gitu. Jadi tadi seperti disebutkan, itu mungkin banget ya, tapi jangan lupa sebelum ke arah sana ada proses terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba, pengen trading for living, besok resign jangan kayak gitu. Ingat tadi harus disiapin dulu dana darurat dulu ya, dana darurat, asuransi juga, ya biar lebih safe lah. Jangan tiba-tiba pas nyemplung trading, besok ya nggak bisa makan kan, jangan gitu juga. Karena itu pressure-nya akan sangat tinggi, Bapak Ibu. Yang tadi biasa misalkan, let's say kita sambil kerja ya, dapat salary misalkan 4 juta gitu setiap bulan, tiba-tiba kita putusin full time trading gitu. Itu kan yang 4 juta kita gunakan buat biaya hidup tiap bulan kan hilang. Terus kita let's say misalkan punya uang cuma 10 jutanya gitu modalnya gitu. Kalau ngelihat Bu Puput, oh bisa aja 900 juta, berarti kita juga bisa. Ya kalau kita udah menguasai mungkin bisa. Tapi kalau kita baru belajar, pengen langsung jadi 900 juta, buat aku itu impossible. Jadi harus belajar dulu. Selama kita belajar, ya namanya belajar, ya belajar aja dulu sampai kita konsisten. Sisanya mau full time trading itu silakan kalau udah merasa sanggup. Jangan sampai kita sama sekali belum konsisten langsung full time trading, itu agak berbahaya sih dengan biaya bulanan sih sebenarnya. Makanya tadi penting punya dana darurat gitu. Jangan sampai nanti kita mau makannya gimana gitu. Kasar katanya gitu, gimana mau makan. Apalagi ya kalau misalkan let's say misalkan masih kuliah atau masih single, nggak terlalu pusing lah ya, cuman sendiri mungkin masih bisa ikut orang tua. Tapi kalau udah berkeluarga, punya anak, itu
itu pusing banget tuh. Gitu. Ya. Jadi jangan terlalu ambil resiko kalau misalkan kitanya sendiri belum mumpuni gitu. Gitu. Oke, mantep banget nih perbincangan sama Ko Yudi pada sore hari ini. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga saya sendiri pengen banyak nanya lagi nih kok. Tapi kita dipisahkan oleh waktu sayangnya kok. Sudah Boleh. jam 5 Aku lewat sih 10. free, nggak apa-apa kalau masih mau nanya, nggak apa-apa sih, Pak Chandra. Oke, mungkin Bebas. kan Gitu. karena sudah 1 jam berlalu dan mungkin diskusi kita bisa kita lanjutkan di minggu depan Ko Yudi Boleh. dengan materi yang lebih panas lagi kan. Oke. Jadi terima kasih Ko Yudi buat materinya hari ini, buat pemaparan psikologi trading dan juga financial planning. Makasih banget. Ini juga membuka mata saya banget tentang psikologi trading juga. Dan saya kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda. Baik, terima kasih banyak. Wah, memang biasanya seperti itu ya. Makin lama tuh yang nanya semakin banyak, semakin sore. Cuman karena waktunya terbatas dan tentunya masih ada 4 kali sesi lagi mentorship dengan Ko Yudi. Jadi jangan kemana-mana sampai Tiraset. Sampai minggu depan hari Sabtu kita ada 3 sesi ya. Ada pagi dengan Hiban, siang dengan Pak Ilham, sore dengan Pak Yudi. Kalau misalkan kuat, sok diikutin semua kelasnya ya, karena pastinya daging dan sangat-sangat berguna buat perjalanan investasi dan trading sahabat Miraset. Itu terima kasih banyak Pak Yudi dan juga Mas Chandra. Terima kasih banyak buat sahabat Miraset yang sudah bergabung dan bertanya. Sampai jumpa lagi di sesi mentorship minggu depan. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Sehat-sehat buat semua.